Shalom dalam nama Tuhan Yesus. Teks firman Tuhan di dalam Lukas 8 ayat 40 hingga 56. Ada seorang bapak yang bertugas sebagai ketua atau kepala rumah ibadah agama Yahudi. Satu-satunya anak perempuannya sedang sakit tenat, namanya Yairus. Dengan perasaan cemas dan amat tertekan, dia datang tersungkur di hadapan Yesus dan memohon agar Yesus datang ke rumahnya. Ketika dalam perjalanan, Yairus yang mahu supaya Yesus segera sampai ke rumahnya, merasa sedikit terganggu ketika tiba-tiba Yesus berhenti. Dalam Lukas 8 ayat 45, lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Rupa-rupanya ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia bertekad maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya dengan keyakinan bahwa walau hanya menjamah jumbai jubah Yesus, dia pasti akan sembuh. Yairus menyaksikan hal ini. Walaupun dia terpaksa menunggu Yesus, mungkin beberapa menit atau juga mungkin lebih lama dari itu, imannya semakin dikuatkan bahwa ada harapan kesembuhan untuk anak perempuannya yang ketika itu berumur kira-kira 12 tahun. Mungkin dalam hatinya muncul keyakinan kalau hanya dengan menyentuh jumbai jubah Yesus, perempuan itu menjadi sembuh. Anaknya juga pasti sembuh. Apalagi kalau Yesus sendiri yang datang menjamahnya. Namun dalam Lukas 8 ayat 49, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Saudara, berita ini sangat menghancurkan hati Yairus. Mungkin dalam beberapa saat terlintas di pikirannya, sudah terlambat. Dia baru saja percaya bahwa Yesus pasti menyembuhkan anaknya. Tapi kini anaknya sudah mati. Di dalam kesedihan Yairus, Yesus menguatkannya dengan berkata dalam ayat 50, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Yairus kini harus belajar bahwa Yesus bukan hanya dapat menyembuhkan, tetapi juga membangkitkan. Yairus belajar untuk percaya bahwa tidak ada yang terlambat bagi Tuhan. Dia yang mengawal masa dan keadaan. Pernahkah kita berada di dalam situasi Yairus? Saudara-saudari, mungkin kita pernah. Tapi mungkin di dalam reality, versi cerita hidup kita, orang yang kita sayangi dan sangat kita perjuangkan di dalam doa dan usaha, bukan sembuh, tetapi malah meninggal dunia. Bagaimana kira-kira kita menanggapi cerita perjalanan iman Yairus ini? Mungkinkah ada terlintas di pikiran kita bahwa kita ini tidak layak didengar oleh Tuhan? Saudara-saudari, saya tiada jawaban untuk semua persoalan yang mungkin timbul di benak pikiran kita. Tapi Yesus adalah jawaban
untuk semuanya. Saya juga pernah mengalami perjalanan iman seperti Yairus. Namun versi akhir cerita anak saya dan anak Yairus tidak sama. Anak Yairus yang berumur 12 tahun, ketika itu dia sembuh dan bahkan dibangkitkan dari kematian. Anak saya yang berumur 12 tahun pula meninggal setelah melalui banyaknya doa, air mata, dan perjuangan dari kami suami istri. Semasa anak kami berumur 5 tahun, ketika berada di dalam ward hospital Kudat untuk menunggu bekalan darah. Karena ketika itu darahnya sudah rendah. Sambil berbaring kami bercerita sebelum tidur. Anak saya, Elshua, dia suka menyebut satu benda seperti van, dan saya akan mengolah cerita tentang van. Dia sebut rumah, maka saya mereka cerita tentang rumah. Sampai satu ketika anak saya ini tiba-tiba menyebut El Moses, dan saya terkejut besar karena nama ini sebenarnya saya sedang doakan 1 tahun lamanya. Saya berdoa dan berpuasa agar Tuhan memberikan kami anak lelaki yang sama HLA typingnya dengan Elshua, agar nanti semasa bersalin kami minta dokter mengambil darah tali pusatnya untuk disimpan, dan apabila tiba waktunya ia akan dimasukkan ke dalam tubuh anak kami. Ini adalah salah satu kaedah penyembuhan bagi pesakit thalassemia, yaitu pemindahan darah tali pusat yang sesuai. Saya sudah beri nama El Moses untuk bakal anak ini. Saya doakan El Moses setiap hari. Saya sangat terkejut apabila anak kami Elshua menyebut nama El Moses, sedangkan saya tidak pernah memberitahunya tentang nama ini. Ia hanya antara saya dan Tuhan. Ketika itu hati saya dipenuhi dengan segunung harapan. Iman saya semakin dikuatkan untuk melangkah maju. Balik rumah, saya ceritakan kepada suami saya. Suami saya juga sangat bersemangat. Iman kami semakin dikuatkan bahwa Tuhan akan menolong anak kami ini dengan cara ini. Waktu itu bulan Januari 2015 dan saya mengandung pada bulan Mac 2015. Setiap bulan saya ke Hospital Likas untuk berklinik di sana agar mudah untuk proses pengambilan darah tali pusat nanti. Itu menurut saya. Setiap bulan berulang-alik dari Kudat ke Likas. Kadang-kadang 2 kali sebulan. Pernah juga ketika saya sudah hampir sampai ke Hospital Likas, tiba-tiba nurse menelepon saya, memaklumkan bahwa dokter yang bertugas ketika itu tidak ada. Saya terpaksa pulang dan pergi ke sana lagi pada 2 hari selepas itu dalam keadaan yang sakit hamil, loya, muntah-muntah, cerewet makanan, penat, kurang rehat, kurang darah. Saya hadapi semua hal ini dengan penuh semangat. Saudara-saudari, ketika tiba waktu bersalin, 2 pegawai STEM Life sudah bersedia di luar labor room untuk mengambil darah tali pusat anak kami. Ada kesilapan teknikal yang berlaku. Darah tali pusat anak kami tidak cukup untuk disimpan. Dalam keadaan yang masih sangat penat, saya mengatakan kepada 2 pegawai itu, "Tak apa, Tuhan tidak kehabisan cara untuk menolong anak kami." Di dalam hati saya sangat hancur. Namun saya tidak berani berkata sepatah pun untuk mempersalahkan Tuhan. Perjuangan demi perjuangan kami lalui bersama anak kami Elshua.
Di usia menghampiri 12 tahun, Tuhan membawanya pulang ke rumah Bapa di sorga. Dia tidak sembuh dari talasemia seperti yang kami harapkan. Dia malah diambil Tuhan. Saya coba menempatkan diri saya pada perasaan Yairus ketika diberitahu bahwa anaknya sudah mati. Memang sangat hancur. Saudara, pernah suatu ketika saya dan anak kami Elshua sama-sama mendengar cerita kesembuhan orang lain secara mukjizat. Saya tidak akan lupa bagaimana dia memandang saya dengan 1000 pertanyaan. Sebagai ibu, saya tetap berusaha menguatkan dia bahwa Tuhan baik. Sampai ke satu tahap, saya membawanya bercakap tentang panggilan Tuhan di dalam hidup setiap orang. Kami sangat bersemangat mengupas cerita tentang bagaimana tokoh-tokoh Alkitab dan panggilan khusus yang Tuhan tetapkan kepada mereka. Saya katakan, semua yang kita alami, termasuklah penyakit yang kita alami, Tuhan mengizinkannya sebagai satu alasan untuk berada di sana, agar kami membawa kasih Tuhan, penghiburan, dan kekuatan Tuhan kepada orang lain. Dan iya, di hospital kami ada banyak kesempatan untuk bersama-sama dengan teman-teman yang sakit. Kami saling menghibur dan menguatkan. Hari demi hari, pandangan hidup Elshua terhadap Tuhan semakin kuat. 1 bulan sebelum Tuhan membawanya pulang, Elshua berkata kepada saya, "Mami, saya berada di hospital ini karena maksud dan panggilan Tuhan." Saudara, sangat disyukuri ketika kesembuhan seperti yang kita doakan terjadi. Tetapi ketika yang sebaliknya terjadi, kita bukan hanya belajar bersyukur dalam segala keadaan, tetapi kita juga dipanggil di dalam barisan pahlawan iman yang tetap percaya walaupun tidak melihat. Saudara, tubuh anak sulung kami memang sudah mati. Namun ada kehidupan yang baru yang telah bangkit di dalam diri kami sekeluarga. Ada semangat baru, ada kekuatan baru, ada motivasi dan pandangan hidup yang baru di dalam Tuhan. Saudara, mungkin saudara juga ada pergumulan, terutama dalam hal kesusahan penyakit. Mari tetap berdoa dan berusaha untuk kesembuhan. Namun lebih daripada itu, mari membuka hati kita kepada maksud dan tujuan Tuhan yang mengizinkan kita berada dalam situasi sakit ini. Kesembuhan fisikal bukanlah segala-galanya. Lebih daripada itu, kita mohon kesembuhan dan kekuatan hati untuk terus melangkah dalam iman dan menyadari bahwa hidup ini ada panggilan Tuhan. Jangan batasi kuasa Tuhan hanya dengan definisi kesembuhan fisikal. Pada 5 Desember 2021, ketika saya membawa Elshua ke hospital pada waktu subuh karena demam tinggi, sementara kami menunggu keputusan pemeriksaan darah, kami duduk dalam kereta. Dia tiba-tiba berkata, "Mami, saya nampak bintang di langit. Saya teringat cerita Abraham." Saya menjawabnya, "Iya kan, Tuhan mengingatkan kamu bahwa Dia akan menepati janjinya untuk menyembuhkanmu. Seperti mana Tuhan berjanji memberikan kepada Abraham keturunan yang banyak seperti bintang-bintang di langit." Ketika itu, ada satu kata yang terlintas di dalam hati saya, yaitu perkataan melambai-lambai. Saya terdiam seketika. Setelah Tuhan mengambil anak kami, saya teringat kembali peristiwa ini. Saya ambil Alkitab dan baca Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman, mereka semua ini telah mati
sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Saudara, ketika Tuhan mengambil anak kami sangat menyadari bahwa anak kami telah meninggalkan catatan hidup yang memberikan impak yang besar kepada pertumbuhan iman kami. Melalui hidupnya, kami belajar mengakui hak mutlak Tuhan. Kami juga belajar bahwa hidup ini suatu panggilan untuk melakukan kehendak Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan kepada orang lain. Terlalu banyak hal yang kami perolehi. Terlalu besar dan indah cara Tuhan bekerja. Walaupun kadang-kadang sulit dimengerti oleh akal manusia yang serba terbatas, kita harus melangkah ke tahap iman, bukan berhenti di sempadan akal. Tuhan Yesus baik dan Dia tahu bagaimana mengurus kita. Nama El Moses masih menjadi misteri dalam keluarga kami. Namun untuk mempercayai Tuhan, kita tidak perlu mengetahui semua hal. Hanya percaya dan setia mengikuti Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami tidak mengerti jalan-Mu di dalam hidup kami. Namun pimpinlah kami untuk tetap percaya dan setia mengikuti-Mu. Tolong kami untuk setia di dalam posisi kami. Bukan karena kami telah menerima sesuatu daripada-Mu, tetapi karena Engkaulah Tuhan, tidak ada yang lain. Kami mau belajar selalu di kaki Tuhan, sekalipun ada banyak persoalan yang mungkin ketika ini tidak terjawab. Namun kami mau tetap percaya Tuhan, sehinggalah kami bertemu dengan-Mu, muka dengan muka nanti. Terima kasih Tuhan. Amin.